Hanya bulan kitab suci supaya orang semakin dekat, semakin mencintai firman Allah, supaya dapat mengenal Allah satu-satunya yang esa. Karena itu saya memberikan tema bagaimana, disimak baik-baik, bagaimana orang atau kita bisa mengenal Allah yang benar. Itu topik hari ini yang mau saya sampaikan. Jangan kita pakai mukjizat-mukjizat ya. Mimpi-mimpi ketemu ini, aduh sudah, itu tidak ilmiah itu ya. Ini saya mau mengajak supaya Anda mengenal Allah dengan akal budi pikiran Anda. Salah satu kenapa manusia diberi akal budi itu supaya bisa mengenal Allah yang esa, itu satu-satunya yang benar. Mungkinkah manusia ini, kita ini bisa mengenal Allah yang benar? Saya menjawabnya bisa. Jangan mengatakan tidak bisa, Allah Maha Kuasa. Bisa. Tanyaannya bagaimana caranya? Sementara kita tahu Allah itu adalah Allah yang hidup, yang kita percayai, kita imani, Dia menciptakan segala sesuatu. Karena kalau tidak hidup, ngapain Dia menciptakan segala sesuatu? Ya. Kalau benda mati, mana bisa Dia menciptakan? Kalau enggak ada mayat, emang bisa Dia menciptakan sesuatu? Enggak ada. Bagaimana orang itu bisa punya anak, melahirkan? Kalau orang manusia itu hidup, coba mayat dinikahkan, sampai kiamat yang nggak bisa punya anak lah. Kok mayat barang hidup, bukan barang mati, bukan barang hidup, ya. Karena itu Allah yang esa itu dikenal adalah Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Karena itu Bapa ini harus hidup. Dia harus kekal, tidak boleh mati. Karena itu dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang mati. Sudah jelas di situ. Lalu kita dihadapkan pada kenyataan bahwa firman berkata Allah itu roh. Bagaimana kita bisa mengenali? Roh itu tidak berbadan. Bagaimana engkau bisa tahu? Angin aja setengah mati kita. Angin itu kan zat. Itu susah sekarang di sini. Di sini ada udara apa enggak? Hah? Ada enggak ini udara di sini? Ada, endi? Itu gak ngerti kamu, ya. Itu zat yang mesti ada bentuknya, zat. Bisa dilihat kalau engkau bawa mikroskop, kau akan lihat molekul-molekulnya. Nah, itu baru kelihatan. Oh iya, ada banyak ya. Tapi kalau itu roh, kau bawa alat apapun loh, nggak akan bisa dilihat. Karena roh. Oh, saya bawa handphone tercanggih Romo. Iya, mana kamu ndak bisa lihat? Dia roh kok ya. Wah, kalau gitu kan ndak bisa dikenali Romo. Ya karena memang Allah itu roh, dikatakan begitu. Tidak nampak, tetapi Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Loh, kan aneh. Gak nampak, tapi kok bisa menciptakan segala sesuatu ya.
Ya kalau begitu mengenali Allah yang roh itu sudah tidak mungkin. Tapi apakah Allah itu terus berhenti? Tidak. Dia Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Allah yang hidup berupa roh dikenali lewat apa? Kalau orang Allah itu roh dan hidup, dia hanya bisa, badan sudah tidak mungkin. Maka dia dikenali lewat apa? Hah? Waduh, gak ngerti kabeh rek. Kalau lewat badan tidak mungkin, Allah bisa dikenali lewat apa? Hah? Roh. Loh, roh itu tidak kelihatan kok lewat roh. Lewat apa? Nah, lewat firman-Nya. Karena Allah yang hidup, pasti dia ada firman supaya dikenali. Nah, kalau tidak ada firman-Nya, kenalnya dari mana? Karena itu firman itu juga kekal. Itu sebabnya Santo Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah dikenali lewat firman-Nya. Supaya mengenal. Nah sekarang gini aja analoginya. Bapak istrinya yang mana? Yang tengah itu anaknya, ya, istrinya. Ibu bisa kenal bapak dari mana? Dari apa Bu? Dari apa? Bertemu. Lah, nek bertemu ndek bisu piye? Kan bisa tahu ini namanya bapak, namanya siapa? Indra. Bagaimana bapak ibu tahu itu Indra? Dari mamanya. Ya, dari mamanya kan bisa dibujui. Iyalah. Kecuali Pak Indra ini ngomong sendiri. Nah, waktu kenalan Pak Indra dulu bilang apa sama ibu? Masa dia bilang Endro gitu. Dia mesti bilang apa? Indra. Nah, lalu kemudian bapak ini terus cerita, ya, rumahku ada di sini, rumahku ada di situ, bapakku ini, pekerjaanku ini. Lah, ibu lalu kemudian tahu dari siapa? Perkataannya Pak Indra. Kalau Pak Indra, siapa namamu? Rumahmu mana? Ya mana tahu? Ya pasti nggak tahu lah ya. Ya pasti dari omongannya, ya. Karena perkataan Pak Indra itu selalu ada bersama manusia. Manusia ini, Pak Indra ini kan manusia. Bersama dengan, emang Pak Indra manusia kan Bu? Bukan roh toh ya. Ya harus ada, dia ada bersama ya. Coba gini, Pak Indra di luar, terus Pak Indra ngomong ya, ya gitu ya. Ibu pasti kenal karena ada apa? Ada suaranya. Berarti Pak Indra pasti di situ. Tidak mungkin suaranya ibu dengar di situ, Pak Indra ada di PTC. Lah, ya gak mungkin lah ya. Ya pasti ada bersama dia. Tidak mungkin tidak ada bersama dia. Ya, karena itu ibu ini tahu persis Pak Indra itu bagaimana, tidak bisa ditipu. Itu kalau Pak Indra berkata-kata. Begitu juga Allah yang roh itu bisa dikenali lewat firman-Nya. Ya. Gampang toh kalau seperti itu. Nah, dikenali lewat firman-Nya.
Karena itu Musa diperintahkan supaya orang-orang Israel itu memperoleh tanah yang dijanjikan. Kamu harus mengenal Allah ini yang benar, yang nanti janjikan tanah terjanji itu. Karena itu patuhilah dia. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Ya Pak Indra kalau ngomong misalnya namanya aku Indra, ojo mbok tambahi, ojo mbok kurangi, engkau keliru. Misalnya ditambahi Indra Syafi'i. Ibu mau percaya itu Pak Indra suaminya? Enggak toh, karena ditambahi Syafi'i tadi itu loh. Gara-gara ditambahi Syafi'i jadi oh ya bukan suamiku dong. Kalau suamiku ya cuma Tete Indra, selesai. Tidak ada lagi. Atau ditambahi, tadi ditambahi, misalnya dikurangi ya. Pak Indra ini datang, terus ibu itu bilang, ada orang bilang, itu loh suamimu. Siapa? Suamiku N. Ibu mau percaya kalau itu suaminya? Enggak lah. Atau Ndra gitu ya, berarti dikurangi innya. Ibu mau percaya itu suaminya? Apa Ndra? Karena sudah kau kurangi, innya dikurangi, jadi Ndra saja. Yang mana mau percaya? Ya sama. Maka Musa mengingatkan, hei umat Israel, ini perintah Tuhan Allah yang diberikan lewat aku, jangan kau mengurangi, taatilah, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Kalau Allah mengatakan, ya pergilah, ya sudah pergi. Tidak usah kau tawar-tawar, pergi kemana? Tuhan bilang, pergilah ke tanah yang kujanjikan. Ya sudah, di mana? Sana jalannya yang lurus itu. Ojo menggok-menggok. Variasi Romo, variasi. Ya kamu tersesatlah. Karena itu Allah dikatakan bahwa kita mengenal Dia lewat firman-Nya. Ya. Nah, kalau Roh itu bisa menciptakan, Allah itu bisa menciptakan, berarti Dia punya roh. Kalau Dia kekal, berarti itu roh yang suci. Makanya kita mengenal Allah lewat satu hakikat, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mengenal Dia lewat firman-Nya, lalu dijabarkan, firman itu kemudian jadi manusia. Enak lu orang Kristen itu. Mengenal Allah-Allahnya, memberikan yang segamblang-gamblangnya. Kenapa kemudian orang meninggalkan Allah yang Esa itu? Karena dia tidak ngerti. Sehingga ditinggalkan. Kenapa sih banyak orang itu, orang Kristen Katolik itu kemudian murtad? Karena tidak mengenal Allahnya. Kalau mengenal, no, pasti dia akan tetap bertahan. Tapi karena tidak mengenal, masalahnya di situ. Karena itu dalam bacaan kedua kita melihat bagaimana tadi Rasul Yakobus mengatakan ya, pada bacaan kedua bahwa saudara-saudara yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dan diturunkan oleh Bapa segala terang. Segala sesuatu yang ada itu baik. Karena itu kalau kamu ingin mengenal Allah, mau diberi jaminan.
Kalau orang Israel diberikan tanah terjanji, kalau kita umat Allah diberikan tanah surgawi. Kalau kamu mau mengenal dan mengikuti perintah-perintahku, jangan kau kurangi, jangan kau tambahi. Perintah Allah itu sebetulnya tidak berat dikatakan di situ, ya. Tapi perintah Allah itu ringan. Yang menjadi berat karena apa? Engkau tambahi atau engkau kurangi, itu yang jadi berat. Kalau kamu tetap pernah, misalnya Tuhan berkata, kalau ada orang benci kepadamu, ampunilah, titik toh. Tambahnya apa? Orang benci kamu, Tuhan berkata apa? Ampunilah, titik. Kenapa kita sulit? Mbok tambahi. Firman-Nya Tuhan kita tambah. Ada orang membenci kita, Tuhan mengatakan ampunilah. Kau berkata apa? Ada orang memang yang membenciku, Anda mengalami. Harusnya kan diampuni tanpa ada pertimbangan apa-apa. Kan ditambahi. Jadi sulit karena apa? Lah, tapi dia menyakiti hatiku tiap hari lho Romo. Lho iku tiap hari ini lho mbok tambahi dhewe. Makanya jadi kita nggak bisa. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Akhirnya kamu tidak menuruti firman-firman-Nya, yang kau turuti firman-firman manusia dan firman-firman-Mu sendiri. Karena firman-Mu, firman manusia, dikatakan dalam bacaan Injil, adat istiadat dan perintah nenek moyang kau lakukan, perintah Allah kau abaikan. Apa Romo contohnya sehari-hari? Sekarang cuci tangan, apa itu? Di sini dikatakan membasuh kaki kalau pulang dari pasar, mandi, ya. Lalu di situ membasuh tangan, pulang dari pasar. Mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu bersihkan dirinya. Lalu umpamanya mencuci cawan, kendi, perkakas. Apa ini perintahnya Tuhan? Nyuci kendi loh, mosoke Tuhan memerintahkan, kurang kerjaan tah Tuhan ini. Anda pernah kalau habis makan Anda cuci piring? Pernah? Pernah enggak? Pernah. Saya tanya, itu perintahnya Tuhan? Ini ngapain Tuhan ngurusi kendi ku lho? Ya, piring apa ngapain juga? Kau nyuci kok cuci piring kok cuci sampai bersih? Ya kan enggak menyelamatkan. Tuhan datang karena manusia berdosa, Dia datang untuk menyelamatkan. Apa hubungannya dengan kendi? Nah ini kadang-kadang ini perintah adat istiadat dituruti. Sering terjadi benturan-benturan ketika apa? Orang, anak ya biasanya. Misalnya anaknya mau menikah. Terus kamu menikah kapan? Oh tanggal sekian Romo. Kenapa pilih tanggal itu? Oh itu hari baik Romo. No, hari baik. Apa Tuhan tidak menciptakan seluruh hari itu baik? Lihat itu, dari hari pertama sampai hari ke-6 ya. Setiap kali mengakhiri penciptaannya, Tuhan mengakhiri dengan kata-kata apa? Lihat semuanya baik, maka jadilah. Tapi kan kita enggak. Loh berarti lain yang hari ini tidak baik.
Ketika kau berkata, oh itu hari baik Romo, berarti yang lainnya tidak baik, kan gitu toh? Loh, ngapain Tuhan ngurusi hari? Emang hari bisa menyelamatkan? Ya, kita itu ngurusi hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Ada banyak loh masih. Ini hari baik, itu hari tidak baik. Ya orang menjadi baik atau tidak itu tergantung dirinya, wataknya dia. Sudah kalau memang wataknya dia itu seperti itu, maksudnya gini, wataknya sebelum Anda jadi suami istri, Anda sudah tahu wataknya dia itu suka ganti-ganti atau pacaran dengan ini semua dipacari. No. Terus nanti nikah cari hari baik, maksudnya supaya dia tidak begitu watake. Kalau memang wataknya dia itu suka cari-cari, artinya apa? Satu pasangan tidak cukup, golekno dino apik, aku berani bertaruh, tetap akan begitu. Ayo saya berani bertaruh kalau ini. Karena bukan harinya yang bisa mengubah dia. Yang mengubah dia apanya? Ya akal budinya, hati nuraninya. Kalau itu tidak baik, ngapain? Nah, bukan harinya toh. Lah urusan kendil, cuci tangan, cuci itu sangat dilakukan. Tapi perintah Allah kok abaikan. Ini yang kemudian kita memang tidak bisa mengenal Allah. Firman-Nya hidup. Karena itu kita bisa mengenali Allah lewat firman-Nya itu. Maka kenali baik-baik. Gereja tiap tahun mengadakan bulan kitab suci nasional. Mari kita mulai, jangan mengabaikan firman Tuhan. Fatal loh akibatnya. Meskipun tidak ada yang memberitahu, toh diberitahu juga tetap aja bebal. Tidak ada gunanya. Firman Allah sudah diberitahukan lewat kitab suci, lewat firman-Nya. Kan kita mengabaikan, bagaimana engkau bisa mengenal Allah yang esa itu yang benar? Kok tiap hari pekerjaanmu tidak pernah? Anda bekerja, iya pasti ada tidak bekerjanya. Ya, ketika tidak bekerja kan mending buka firman supaya mengenal. Kan yang dibuka televisi. Untuk apa? Dengarkan drakor Romo, dengarkan sinetron pastor. Bagaimana engkau bisa mengenal Allah yang benar? Bagaimana engkau bisa percaya? Sementara kak firman-firman Allah kita tambahi, kita kurangi seenaknya. Maka diingatkan oleh Yesus, ya. Perintah manusia engkau laksanakan, tapi perintah Allah kau abaikan. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang demikian. Ada pertanggungjawaban Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah abaikan firman Tuhan. Ayo mulai sekarang. Mungkin tidak masalah Anda tidak harus bawa Alkitab, enggak. Alat canggih ini, handphone itu sudah bisa diisi, tapi masalahnya engkau buka apa enggak firman itu di situ. Kau mau bawa Alkitab, mau bawa handphone, enggak masalah. Yang penting firman-Nya Tuhan itu mulai kau baca-baca. Supaya engkau benar-benar menjadi pelaku. Maka
Rasul Yakobus memerintahkan tadi, karena itu jadilah pelaku-pelaku firman, jangan pendengar. Bagaimana engkau bisa menjadi pelaku firman, mendengar aja nggak pernah? Artinya mendengar itu apa? Ya, sebelum mendengar kamu membaca dulu. Baca baru Anda dengar, oh firman Tuhan itu begitu, itu maksudnya. Supaya jadi pelaku. Maka ketika engkau mendengar baik-baik perintah Allah itu, oh seperti ini, maka camkan juga, jangan pernah kau tambahi atau kurangi sedikit pun agar kau jadi pelaku firman. Selama firman-firman itu engkau tambah atau engkau kurangi sedikit pun, niscaya kita tidak pernah bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Karena nanti yang ada adalah firman-firman kita sendiri. Dan itulah yang akan kita lakukan, kerjakan. Firman-firman kita sendiri atau firmannya manusia lain. Firman Allah jelas. Karena itu saudara-saudara, memasuki bulan September, bulan kitab suci nasional, maka mari kita dorong, kita minta supaya hembuskan roh itu Tuhan, agar aku punya niat, aku punya keberanian untuk mulai mengenal Engkau satu-satunya Allah yang Esa lewat firman-Mu. Diingat baik-baik itu, kalau kita ingin mengenal Allah yang Esa itu, Allah yang benar, hanya lewat firman-Nya. Tapi kalau kita tidak pernah membaca sama sekali, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar, kecuali ilah-ilah yang palsu dan tahu akibatnya. Karena itu marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi, masuki bulan kitab suci nasional, agar Roh Kudus dihembuskan untuk mengingatkan kita, supaya kita semakin mengenal Allah yang Esa, satu-satunya yang benar, melalui firman-firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang